Oke, selamat datang buat adik-adik KKR. Hari ini kita mau kebaktian minggu. Tapi walaupun kita tidak berjumpa, tapi hari ini kita mau bersama-sama berkebaktian minggu melalui video YouTube. Kiranya ini tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kebaktian minggu. Kami siapa dulu? Guru-guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, terpuji nama Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau bernyanyi dulu buat Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Untuk adik-adik semua yang lagi di rumah, bisa kita ikut bersama-sama puji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Tidak lupa kita mau puji lagi Tuhan, kita angkatkan, kita besarkan nama Allah kita, sehingga kita merasakan di balik rencana Tuhan ini kita tetap merasakan kalau Allah itu sangat besar dan kuat. Amin. Allah besar, kuat dan perkasa. Kita nyanyikan lagu ini. Kita mengingat kebesaran Tuhan bagi kita semuanya anak-anak KKR. Tidak lupa kita mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah. Kita masih bersuka cita. Yang di rumah bisa bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita mau persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, kita ulang sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia, penampan man bantaro ibas jahwe nari, sinepalangit ras doni, singkawali perberkat ras permulita, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita kembali angkat pujian kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi
sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah Bapa kami yang kami sembah melalui putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami begitu bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami jalani sampai pada saat ini ya Tuhan. Sekalipun situasi yang ada di sekitar kami, khususnya yang mengancam kehidupan kami dikarenakan virus corona yang pada saat ini menjadi kekhawatiran semua umat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya itu tidak menghambat kami untuk tidak memuliakan nama Tuhan yang di sorga. Oleh karena itu pada saat ini pun ya Tuhan, kami tetap berseru kepadamu, Allah Bapa kami yang tetap berkuasa untuk mengaturkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekalipun pada saat ini kami tidak dapat melakukan persekutuan kami dengan anak-anak kami melalui kebaktian minggu di tengah-tengah gerejamu, tapi dalam situasi seperti ini pun ya Tuhan, kami mau pakaikan situasi ini untuk menyembah nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan melalui apa yang kami lakukan pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja untuk menggerakkan semua hati anak-anak kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga dapat mengikuti kebaktian yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, dalam situasi apapun. Agar dengan demikian Bapa, situasi ini tidak menjadikan kami lupa kepada Engkau Allah Bapa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkuasalah Tuhan di tempat ini untuk menguduskan kami dan mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, sehingga kami percaya Tuhan, itu hanya bersumber daripada-Mu saja. Dan nama Tuhan tetap kami permuliakan melalui firman yang akan diperdengarkan di tempat ini. Ini doa dan pengharapan kami yang kami angkatkan di dalam satu nama, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak kami, minggu ini seperti apa yang sudah dipersiapkan melalui pedoman KKR kita di Minggu 5 April 2020, tema kita yaitu penyambutan Yesus di Yerusalem. Kita akan membacakan Alkitab kita yang tertulis di Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan,
teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita mendengar dalam perikop Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu kalau kita lihat di konteks bacaan kita ini adalah situasi ketika orang Israel mau merayakan hari Paskah. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ini sekitar 6 hari lagi sebelum perayaan hari Paskah. Jadi pada waktu itu Yesus hendak memasuki kota Yerusalem. Kita tahu bahwa kota Yerusalem itu adalah kota suci, kota yang diimani lambang kehadiran Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ketika orang-orang Israel mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, mereka semua mempersiapkan diri mereka. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mengambil daun palem. Bagi orang Israel, daun palem ini adalah simbol kemenangan. Dan ini biasa dipakai oleh orang Israel untuk menyambut seorang pembesar, seorang raja yang akan datang. Orang Israel mengimani pada saat itu bahwa yang datang adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus datang ke Yerusalem melambangkan dan diimani oleh orang Israel pada saat itu membawa keselamatan bagi orang Israel. Tetapi keselamatan yang dibayangkan oleh orang Israel pada saat itu, bagaimana mereka bisa dilepaskan dari situasi kehidupan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Karena kita tahu pada saat ini, dalam konteks bacaan kita ini, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel. Banyak seperti apa yang tidak diharapkan oleh orang Israel yang dirasakan oleh orang Israel pada saat itu. Kita bisa baca bagaimana orang Israel mendapatkan ketertekanan dalam situasi pemerintahan. Mereka mungkin diperlakukan tidak adil, di mana pemungutan pajak yang tidak mempunyai aturan yang berlaku. Hukum tidak berpihak secara adil bagi orang Israel. Dan situasi kemiskinan juga menekan orang Israel. Sehingga yang ada di dalam pikiran orang Israel bahwa kehadiran Yesus untuk melepaskan mereka dari semua ketertindasan, dari semua kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mereka rasakan pada saat itu. Tapi syukur kita melihat bahwa masih ada satu pengharapan yang dimiliki oleh orang Israel yang mereka membuat mereka menjadi bersemangat, memiliki pengharapan bahwa dengan kehadiran Yesus mereka akan terlepas dari situasi yang tidak mereka harapkan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita melihat bagaimana kesiapan orang Israel pada saat itu ketika mau menyambut kedatangan Raja, kedatangan Mesias,
kedatangan Yesus. Karena pada saat itu mereka juga sudah mendengar banyak yang sudah dilakukan oleh Yesus tentang perbuatan-perbuatan kasih dan mujizat. Terutama pada saat itu mereka sudah melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia. Dan itu disaksikan oleh orang-orang banyak, termasuk kaum Farisi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat bagaimana kesiapan hati orang Israel ketika mau menyambut kedatangan Yesus yang akan memasuki kota Yerusalem dengan mempersiapkan bunga daun palem. Sebab ini adalah simbol kemenangan. Jadi mereka menganggap dan mengamini bahwa ketika nanti kehadiran Yesus, mereka akan mendapatkan kemenangan melalui Yesus. Nah, bisa dibayangkan ya, Dik, ketika raja mau datang, coba kita saja, seandainya ada pembesar, ada bapak wali kota yang mau mengunjungi daerah kampung kita, apa kira-kira persiapan yang kita kerjakan? Banyak, ya, untuk menunjukkan kita menghargai tamu yang datang. Itu yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, yaitu dengan mempersiapkan hati. Oleh karena itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, mereka berdiri beramai-ramai. Kalau kita bayangkan, gak ada yang berjut mukanya, Dek. Gak ada yang berjut. Semua menunjukkan kesukacitaannya, kegembiraannya. Lalu mereka mengangkat daun palem dan menyambut kedatangan Yesus dengan mengucapkan Hosana. Ya. Hosana, kalau kita baca tadi di ayatnya yang kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-15, jangan takut, maaf, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya. Mereka mengangkat daun palem dengan mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Simbol kemenangan. Dengan kehadiran Yesus di kota Yerusalem, bangsa Israel menganggap bahwa mereka akan terlepas dan mereka akan diselamatkan dan mereka akan dimerdekakan. Itu yang diharapkan oleh orang Israel pada saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kakak mau sampaikan, kadangkala kita juga sama seperti orang Israel. Banyak seperti apa yang tidak kita harapkan. Banyak seperti apa yang tidak kita pikirkan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak yang tidak seperti yang kita maui yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kadangkala kita mau kedatangan Yesus itu untuk memenuhi semua keinginan-keinginan kita secara pribadi. Sama seperti pemahaman orang Israel pada saat itu. Mereka hanya mengharapkan pembebasan secara duniawi. Ada satu hal yang boleh kita lihat, bahwa kedatangan Yesus sebagai Raja, Yesus tidak menunggangi kuda yang perkasa seperti gambaran dunia ini. Tetapi Yesus hanya menunggangi seekor keledai. Kita tahu bahwa keledai itu adalah binatang yang lebih pendek. Yesus
datang tidak menunjukkan kekuasaannya secara dunia. Sebab kedatangan Yesus untuk memberikan keselamatan, bukan hanya dunia. Bukan hanya di dunia yang mau Tuhan selamatkan. Dan kehadiran Yesus bukan mengajak peperangan. Tidak. Tapi kehadiran Yesus memberikan kedamaian dan ketenangan. Sebab kalau kita tahu bahwa keledai ini termasuk golongan binatang yang sabar. Tidak seperti kuda yang terlalu agresif. Nah, kembali lagi seperti apa yang kami katakan tadi, bahwa di dalam kehidupan kita juga mau kehadiran Yesus hanya untuk melepaskan kita dari semua keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Terutama situasi yang seperti ini, di mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya seperti apa yang kita harapkan. Apakah kita mengatakan bahwa Yesus kita tidak berkuasa? Apakah kita mau katakan, apakah Tuhan tidak tahu apa yang mau kita butuhkan pada saat ini? Kami mau tiap minggu ke gereja. Kenapa kami tidak bisa ke gereja? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit seperti ini pun Tuhan mau mengajar kita, dan Tuhan mau mengajak kita bahwa banyak cara lain supaya kita lebih merasakan bahwa Allah itu tetap bekerja. Dan kuasa Allah itu, situasi ini tidak bisa membatasi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Seperti apa yang kita kerjakan pada saat ini. Situasi ini tidak menghambat kita untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Kami harapkan dengan situasi ini kita juga semakin banyak punya waktu untuk bisa bernyanyi untuk Tuhan. Kita masih semakin banyak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Untuk kita sampaikan kepada Tuhan semua keluh kesah kita. Dan kita percaya bahwa Allah kita berkuasa. Kuasa Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Seperti bangsa Israel yang tidak putus pengharapannya, itu juga yang terjadi pada kita pada saat ini. Sekalipun situasi seperti ini yang kita hadapi tidak membuat putus pengharapan kita, tetapi membuat kita semakin bersemangat, semakin boleh merasakan begitu baiknya Tuhan buat kehidupan kita. Bahwa sampai saat ini pun kita masih tetap merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pelihara. Semangat, pengharapan yang teguh bahwa Allah akan memberikan perlindungan, bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Yang pasti siapkan hati kita, sama seperti orang Israel tadi. Siapkan hati kita, berikan hati kita untuk Tuhan, dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana orang Israel menyambut kedatangan Raja, kita juga sambut kedatangan Yesus di dalam hati kita yang setiap hari, setiap waktu bekerja untuk mengawasi kita. Amin. Oke. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini, penyambutan Yesus di Yerusalem. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana respon orang Israel
ketika menyambut kehadiran Yesus. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Bapa yang di surga, buat firman yang sudah Bapa perdengarkan kepada kami pada saat ini dan di tempat ini. Kami tadi sudah melihat bagaimana orang Israel menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kota Yerusalem dengan sukacita, dengan membawa bunga palem sebagai lambang kemenangan. Itu jugalah yang ada di dalam hati kami, bahwa kami percaya pada saat ini juga ya Tuhan, kami menyambut Tuhan di dalam hati kami. Kami menyediakan hati kami buat Tuhan. Situasi yang terjadi pada saat ini ya Tuhan tidak membuat kami putus pengharapan, tapi membangkitkan semangat kami bahwa Allah kami akan berkuasa untuk mengatasi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpuji nama Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini. Nah, kita mau melihat bagaimana orang Israel menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Dan saat ini mari kita semua anak-anak KKR, khususnya KKR Rumbun Jalan Tengku Umar, kita menyambut Yesus dalam hati kita. Tidak pun kita bertatap muka pada saat ini untuk melakukan kebaktian minggu, tapi mari seperti yang dikatakan ibu guru kita bisa berdoa kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan melalui tayangan video ini kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita mau kumpulkan persembahan kita bernyanyi dari kitab Mendendenta nomor 272 ayat 1 saja. Dengan persembahan yang sudah disiapkan, kita bernyanyi, Isekin kami enda, oh Tuhan. Sepaksana kita doa syafaat buat ibu guru kami boleh, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kami, bahkan Bapa yang melihat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh mengikuti kebaktian minggu secara online, dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih berikan kami kesehatan. Bapa dalam surga, kami mau mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja Tuhan, dan itu boleh kami pakaikan dalam pelayanan kami sekolah minggu. Bapa, kami mau berdoa juga buat anak-anak kami KKR Rumbun Jalan Teguh Umar, terkhususnya Tuhan yang pada saat ini sedang di rumah. Tuhan, Engkau yang berkati adik-adik kami ini, di dalam dia berkarantina di rumah bersama dengan keluarganya Bapa. Mari Tuhan tetap berikan kesehatan kepadanya, ingatkan selalu untuk belajar Bapa, dan kiranya Tuhan yang tetap memberkati semua adik-adik kami berserta dengan keluarganya, sehingga tetap aman dalam perlindungan
Tuhan, karena kami yakin dan percaya sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Di tengah wabah COVID-19 ini pun Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di luar sana kami boleh berserah kepada Tuhan, dan kami boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan, buat kami juga seluruhnya, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, dan semua operator yang boleh membantu kami dalam mengikuti kebaktian online ini Bapa. Mari Bapa, Engkau yang berkati kami seluruhnya yang mengambil bagian dalam kebaktian ini. Tuhan yang tetap berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang pun Tuhan, jikalau belum memungkinkan kami berjumpa kembali bersama adik-adik kami boleh kembali mengikuti kebaktian online ini Bapa. Ini pengharapan kami Yesus, kiranya Tuhan yang berkati kami sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian kita bernyanyi satu lagu, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita masih bertepuk tangan, adik-adik di rumah boleh mengikutinya sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kita bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ninta dage ras-ras, O Bapa kami sini surga, gelardu iperbadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas doni indah bagi di surga, beraikan man kami nakan cukup ibas wari senda endah, alami salah kami, bagi alami kami salah kala empat kami, olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami hidup si ilat nari, sebab kamkap si mada kin rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna, amin. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Di batas sumpul kemalaman ate, elah si cukupi keperlunta, guna dalankan si sentudu ras pratena. Jana di batalah ardahin ibas kita, arah Yesus Kristus, gelah kita ngelakukan si ngenang atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Shalom buat adik-adik semua.